Miliarder Yahudi di Amerika dituduh dalam kerusuhan di Indonesia. Bagaimana ini bisa terjadi? Nonton video analisis ini sampai selesai. Usai perayaan 80 tahun Indonesia Merdeka, bulan Agustus 2025, sejumlah kota besar di Indonesia diguncang gelombang demonstrasi. Aksi-aksi tersebut dipicu oleh isu domestik. Antara lain, ketidakpuasan terhadap pemerintah, korupsi yang dianggap meluas, meningkatnya pengangguran, dan ketidakadilan sosial. Dalam protes itu, muncul simbol unik. Ada bendera bajak laut, Jolly Roger, dari anime populer One Piece. Bagi generasi muda Indonesia, simbol ini menjadi metafora tentang melawan ketidakadilan dan menolak penindasan. Media internasional arus utama seperti Reuters, Al Jazeera, dan TAI menggambarkan fenomena ini sebagai ekspresi kreatif rakyat, terutama kaum muda, yang mencari simbol budaya pop untuk mengartikulasikan aspirasi politik. Namun, Sputnik Afrika, bagian dari jaringan media milik negara Rusia, menyajikan tafsir yang jauh berbeda. Sputnik menekankan adanya pengaruh eksternal di balik demonstrasi tersebut. George Soros, seorang miliarder Yahudi yang tinggal di Amerika dan National Endowment for Democracy, lembaga yang didanai pemerintah Amerika, dituduh menjadi tangan halus. Inilah analisisnya, nonton terus video ini. Bingkai utama Sputnik, revolusi warna. Sputnik adalah sebuah media berita internasional, yang dimiliki dan dijalankan oleh pemerintah Rusia melalui lembaga Rosia Segotnya, Russia Today International News Agency. Sputnik diluncurkan pada 2014 sebagai bagian dari strategi Rusia, untuk memperluas pengaruh informasi global setelah krisis Ukraina dan aneksasi Crimea. Dalam liputannya, Sputnik Afrika menyebut bahwa, protes di Indonesia mungkin bukanlah gerakan spontan sepenuhnya, melainkan cerminan dari strategi revolusi warna ala Barat. Apa itu revolusi warna? Istilah ini merujuk pada serangkaian protes di Eropa Timur dan Asia Tengah, misalnya Georgia 2003, Ukraina 2004, Kirgistan 2005, yang dianggap oleh Rusia sebagai hasil rekayasa geopolitik Barat, untuk mengganti rezim yang tidak sejalan dengan kepentingan mereka. Rusia sejak lama menolak gerakan ini dan menyebutnya intervensi terselubung dengan bungkus demokrasi dan hak asasi manusia. Dengan bingkai tersebut, Sputnik menafsirkan penggunaan simbol One Piece, bukan sebagai pilihan spontan mahasiswa dan seniman, melainkan alat mobilisasi massa yang menyerupai pola revolusi warna. Simbol One Piece sebagai senjata budaya. Bagi Sputnik, simbol anime populer yang digunakan di jalanan Jakarta dan kota lain tidak netral. Mereka menafsirkan bahwa, simbol global seperti One Piece mudah diterima generasi muda lintas kelas sosial. Dengan visual yang ikonik, ia bisa menjadi pemicu viralitas, mirip dengan penggunaan bunga mawar, Rose Revolution di Georgia, atau warna oranye, Orange Revolution di Ukraina. Dengan begitu, penggunaan bendera bajak laut dianggap sebagai strategi sadar untuk menyatukan massa di bawah ikon universal. Padahal, media seperti Reuters hanya melihatnya sebagai kreativitas budaya pop tanpa makna geopolitik. George Soros, NED, dan Open Society Foundation. Narasi Sputnik tidak berhenti pada simbol. Mereka menautkan protes di Indonesia dengan tokoh dan organisasi global yang sering dijadikan kambing hitam oleh Rusia. George Soros dan jaringan Open Society Foundation. Open Society Foundation dikenal mendukung demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan pers di banyak negara. Namun, Rusia menggambarkannya sebagai instrumen politik Barat. George Soros adalah miliarder investor dan filantropis Amerika keturunan Yahudi. Sementara itu, NED, National Endowment for Democracy, lembaga yang didanai pemerintah AS dan kerap dituduh menjadi tangan halus Washington untuk mendorong perubahan rezim. Menurut Sputnik, organisasi-organisasi ini mungkin memberi dukungan finansial, logistik, atau strategi komunikasi kepada aktivis lokal, sehingga protes di Indonesia tidak murni lahir dari persoalan domestik. Strategi media Rusia dan agenda setting. Analisis ini bisa dipahami melalui teori agenda setting dalam studi media. Agenda setting menekankan bahwa, media tidak selalu menentukan apa yang harus dipikirkan publik, tetapi isu apa yang dianggap penting untuk dipikirkan. Sputnik, dengan menyoroti Soros dan revolusi warna, berusaha memindahkan fokus pembaca dari ketidakpuasan rakyat Indonesia ke intervensi Barat. Di sini, framing juga relevan. Sputnik membingkai protes sebagai alat asing, bukan ekspresi demokratis rakyat. Ini sejalan dengan narasi besar Rusia bahwa,
Setiap protes anti pemerintah di dunia berkembang adalah produk rekayasa geopolitik Barat. Implikasi narasi Sputnik. Narasi Sputnik memiliki beberapa dampak strategis. Pertama, mengaburkan masalah domestik Indonesia. Fokus rakyat pada korupsi dan pengangguran tertutupi oleh tuduhan intervensi asing. Memperkuat citra Rusia sebagai pihak yang membongkar agenda Barat dan berpihak pada negara-negara berkembang. Mendelegitimasi gerakan rakyat. Protes dianggap tidak asli, hanya cerminan dari operasi luar negeri. Resonansi di Global South. Banyak negara berkembang yang skeptis terhadap Barat mungkin merasa narasi ini sesuai dengan pengalaman mereka. Perbandingan dengan media independen. Perbandingan bingkai pemberitaan media internasional menunjukkan perbedaan tajam. Reuters menyoroti protes di Indonesia sebagai persoalan domestik terkait korupsi, pengangguran, dan ketidakadilan, dengan mahasiswa dan aktivis sebagai aktor utama. Simbol One Piece dipahami sekadar ekspresi budaya pop perlawanan. Al Jazeera menekankan kreativitas generasi muda, melihat bendera One Piece sebagai lambang imajinatif perlawanan anak muda tanpa kaitan geopolitik. Sebaliknya, Sputnik membingkai protes sebagai bagian dari strategi revolusi warna ala Barat. Aktor yang disorot bukan masyarakat lokal, melainkan NED, OSF, dan George Soros. Simbol One Piece dianggap alat mobilisasi massa, sehingga protes digambarkan bukan fenomena lokal, melainkan konspirasi global. Dampak terhadap opini publik Indonesia. Masuknya narasi Sputnik ke ruang digital Indonesia bisa memunculkan sejumlah konsekuensi sosial politik, terutama dalam konteks perang informasi. Pertama, polarisasi persepsi. Narasi Sputnik yang mengaitkan protes dengan George Soros dan lembaga Barat berpotensi memperkuat pola pikir konspiratif di sebagian kelompok masyarakat. Di media sosial Indonesia, teori tentang aktor asing sering mendapat resonansi kuat, terutama di kalangan yang skeptis terhadap Barat. Akibatnya, publik bisa terbelah. Ada yang melihat protes sebagai gerakan rakyat otentik, ada pula yang menganggapnya rekayasa asing. Kedua, delegitimasi gerakan rakyat. Jika narasi Sputnik diadopsi oleh kelompok politik dalam negeri yang pro-pemerintah, maka legitimasi moral protes rakyat dapat dipertanyakan. Demonstran bisa dilabeli sebagai alat asing, bukan sebagai warga yang menuntut hak-haknya. Hal ini dapat melemahkan solidaritas publik terhadap gerakan sosial. Ketiga, penguatan sentimen anti-Barat. Sputnik membawa narasi anti-Barat yang konsisten dengan geopolitik Rusia. Bila narasi ini beredar luas di media sosial Indonesia, ia bisa memperkuat sentimen anti-Barat di kalangan masyarakat yang memang sudah kritis terhadap intervensi Amerika Serikat atau lembaga internasional. Ini dapat berdampak jangka panjang terhadap sikap publik Indonesia dalam politik luar negeri. Keempat, kebingungan informasi. Dengan banyaknya informasi yang beredar, antara narasi Reuters, Al Jazeera, dan Sputnik, masyarakat bisa mengalami kebingungan informasi. Mereka kesulitan membedakan fakta dan opini, atau mana sumber yang lebih kredibel. Akibatnya, ruang digital lokal menjadi arena pertempuran narasi di mana kebenaran seringkali ditentukan oleh siapa yang paling berisik, bukan siapa yang paling akurat. Jadi, narasi Sputnik tentang protes di Indonesia menunjukkan bagaimana isu lokal diposisikan dalam peta geopolitik anti-Barat. Simbol One Piece yang bagi Reuters dan Al Jazeera dipahami sebagai ekspresi kreatif anak muda, oleh Sputnik dibingkai sebagai alat revolusi warna dengan aktor bayangan seperti Soros. Perbedaan framing ini menegaskan adanya pertarungan narasi global. Media independen melihat protes sebagai fenomena domestik, sementara Sputnik menilainya sebagai konspirasi asing. Respon pemerintah Indonesia cenderung tenang dan defensif, menjaga wibawa tanpa konflik diplomatik. Namun, bila narasi Sputnik meluas di ruang digital, dampaknya bisa serius. Polarisasi, delegitimasi gerakan rakyat, sentimen anti-Barat, hingga kebingungan informasi. Tantangan utama Indonesia bukan hanya diplomasi, tetapi juga manajemen informasi digital serta penguatan literasi masyarakat agar tidak mudah terjebak agenda geopolitik asing. Dengan demikian, tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia bukan hanya berada pada level diplomasi luar negeri, tetapi juga pada manajemen informasi di ruang digital. Opini publik Indonesia sangat mudah dipengaruhi oleh framing media asing yang membawa agenda geopolitik tertentu. Oleh karena itu, kemampuan masyarakat untuk memilah informasi, serta strategi komunikasi pemerintah dalam menghadapi arus narasi global. Yang beli? Ada. Oke. Kenapa jualannya bendera One Piece? Karena yang lagi viral, lagi pemberontakan. Ya,